Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia bersama pemerintah Provinsi Maluku menggelar roadshow percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim di Provinsi Maluku pada Rabu 8 Maret 2023 bertempat di ruang rapat lantai 6 kantor Gubernur Maluku. Rapat tersebut dipimpin secara virtual oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendi dan diikuti oleh Sekretaris Daerah Maluku Sanli'i, Ketua TPPKK Provinsi Maluku yang juga selaku Duta Perangi Stunting Provinsi Maluku Widya Pratiwi Murad, jajaran pejabat dari Kemenko PMK, Bupati Wali Kota Semaluku, pimpinan OPD lingkup pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, beserta pihak terkait lainnya. Sadli pada kesempatan tersebut mengatakan kebijakan pemerintah daerah dalam percepatan penurunan stunting dilakukan dengan intervensi program kegiatan spesifik dan sensitif pada organisasi perangkat daerah terkait dengan melibatkan pemerintah pusat, lembaga non-pemerintah, swasta, dan teristimewa TPPKK Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota. Kebijakan pemerintah daerah dalam percepatan penurunan stunting dilakukan dengan intervensi program kegiatan spesifik dan sensitif pada organisasi perangkat daerah terkait dengan melibatkan pemerintah pusat, lembaga non-pemerintah, swasta, dan teristimewa tim penggerak PKK Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota se-Provinsi Maluku. Keberhasilan penurunan stunting ini juga tidak terlepas dari peran Duta Parenting Stunting Provinsi Maluku, yakni Ibu Haja Widya Pratiwi Murad dan Mama Parenting yang ada di Kabupaten Kota. Strategi yang telah dilakukan pemerintah provinsi untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrim antara lain program Kartu Maluku Cerdas dan beasiswa untuk siswa miskin, program Kartu Maluku Sehat dan potong PD stunting. Ketiga, program rehabilitasi sosial dan pemberian bantuan sosial. 4, program pemberdayaan usaha menengah, kecil, dan mikro. 5, program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Program penyambungan listrik bagi masyarakat miskin dan tidak mampu kerjasama dengan lembaga non-pemerintah. 7, program pangan lokal. 8, program penyedia air bersih dan sanitasi. Inovasi pemerintah daerah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan itu dilakukan dengan 2 kegiatan, yaitu Rumah Basudara Sejahtera, Sistem Layanan Rujukan Terpadu atau RBS SLRT, bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh program dari pemerintah pusat maupun daerah, membekali relawan sosial dengan HP yang telah diinstal aplikasi update. Yang kedua, Mangurebe Bangun Desa atau MABES, yang bertujuan mewujudkan desa tertinggal menjadi desa berkembang, maju dan mandiri dengan satu OPD, satu desa tertinggal. Bapak Menko dan hadirin yang berbahagia, beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Maluku, kami ini memiliki konektivitas yang sangat sulit. Jumlah pulau kita tadi 1.340 pulau. Kita bukan dipisahkan oleh laut, tapi dihubungkan oleh laut. Yang kedua, kita punya fiskal yang sangat kecil. APBD kita dalam satu tahun anggaran hanya 3,2 miliar, 3,2 triliun. Belanja pegawai sudah mencapai 50%, dan kita ini 13 tambah 11 kabupaten kota jadi 12 provinsi tambah 11 kabupaten kota. Anggaran kita tidak melebihi 13 triliun. Jika kita dibandingkan dengan Irian 60 triliun, Aceh 50 triliun, ini sangat jauh. Padahal kita termasuk provinsi yang sangat luas di Republik ini, Pak Menko. Untuk itu, dalam menunjang percepatan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim, kami membutuhkan sentuhan-sentuhan dari pemerintah pusat lewat program-program yang melalui dana DAK atau dana-dana dekon yang dapat menunjang percepatan kedua program ini. Kalau kita tetap terkait dengan persoalan dana bagi hasil DAU, sampai kapanpun kita tetap DAU-nya seperti ini, karena perhitungan DAU hanya didasarkan pada luas wilayah daratan dan jumlah penduduk. Di tempat yang sama juga, Widya mengatakan bahwa sejak 3 Juli 2019, selaku Ketua TPPKK Provinsi Maluku, diteguhkan menjadi Duta Parenting.
Dirinya menetapkan program-program agar tujuan untuk perangi stunting di Provinsi Maluku bisa berhasil. Dan saya waktu itu memesan bahwa kalau saya dikukuhkan jadi duta perangi stunting tidak hanya sebatas menjadi duta-dutaan saja, tapi memang harus ada program kerja yang jelas sehingga apa yang kita harapkan tujuan kita untuk perangi stunting di Maluku bisa berhasil. Dan alhamdulillah di saat itu sejak saya dikukuhkan menjadi duta perangi stunting, kenapa saat itu saya mau? Karena melatar belakangi bahwa di Provinsi Maluku di tahun 2018-2019 prevalensi stunting di Maluku sebesar 34,01%. Saya berpikir bahwa kalau bukan saya selaku ibunya orang Maluku, siapa lagi yang akan berusaha untuk ikut membantu program pemerintah. Dan saat itu juga saya berkomitmen untuk ikut serta membantu pemerintah provinsi sebagai ketua tim PKK dan selaku duta perangi stunting untuk bersama-sama dengan opini-opini terkait di pemerintah provinsi, di mana PKK juga adalah mitra kerja daripada pemerintah provinsi. Dan saya sangat yakin mengenai stunting ini memang perlu sinergi kolaborasi, dan memang Bapak Menko izin, saya berpikir bahwa untuk perangi stunting ini di Provinsi Maluku dengan berbagai kesulitan memang perlu figur, sosok penggerak, motivasi, bergerak bersama, sehingga saat itu saya mau sekali untuk bersama-sama dengan opini-opini terkait untuk bekerjasama perangi stunting. Dan saat itu setelah saya kukuhkan, saya juga tidak mau bekerja sendiri, tapi saya juga langsung mengukuhkan 11 mama-mama atau istri bupati, istri wali kota se-Provinsi Maluku untuk menjadi mama-mama duta perangi kabupaten kota masing-masing. Sehingga gerakan kami duta perangi stunting Provinsi Maluku bisa bersama-sama dengan para mama atau ibu-ibu yang ada di kabupaten kota, sehingga gerakan bersama ini serentak fokus bersama-sama untuk kita perangi stunting.